Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 711. Dari wanita usia 56 tahun. Pak Eras, terima kasih untuk khotbah-khotbahnya yang sangat memberkati. Saya ikut doa pagi, Bapak juga beribadah ke MAG, Mall Arta Gading. Yang mau saya tanyakan, ada sekelompok orang yang menentang untuk divaksin. Bahkan mereka tidak mau menyebut vaksin, tapi cairan atau jus. Menurut mereka orang yang sudah divaksin, maka mukanya akan berubah bentuk seperti animal. Dan tidak ikut dalam rapture. Tapi akan masuk dalam masa penganiayaan. Mohon penjelasan Pak Eras mengenai hal ini. Sehat selalu ya Pak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Bu, orang-orang yang anti vaksin lalu mengatakan bahwa orang yang divaksin mukanya seperti animal lalu tidak akan diangkat, itu bohong, itu dusta. Itu sesat, artinya ajaran ini sesat. Saya tidak menyatakan orangnya ya. Ajaran semacam ini siapapun itu menyesatkan. Ya. Walaupun penyesatan ini tidak bisa dikatakan prinsip sekali, tetapi tetap ini penyimpangan dari kebenaran. Jangan dipercayai. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 38 tahun sudah menikah. Saya sudah nikah dan keguguran 1 kali. Dan tiba-tiba ada teman saya mohon ke saya untuk ambil anaknya yang masih bayi. Karena dia hamil di luar nikah. Tiba-tiba ada teman saya mohon ke saya untuk ambil anaknya dan masih bayi karena dia hamil di luar nikah dan ditinggalkan pacarnya. Jadi saya ambil bayi ini sebagai anak saya. Tapi saya sadari hubungan saya dan suami kok jadi aneh karena dia tidak kasih nafkah batin selama 20 tahun. Maksudnya berapa gimana nih? Jadi saya ambil bayi ini sebagai anak, tapi saya sadari hubungan saya dan suami kok jadi aneh karena dia tidak kasih nafkah batin selama 20 tahun. Apa itu normal? Terus sekarang ada 2 laki-laki bule yang mencintai saya dan mau nikahin saya. Saya harus bagaimana? Harus bertahan lagi karena saya nggak sanggup lagi karena tiap hari diajak bertengkar sama suami saya. Dia tidak kasih nafkah batin 20 tahun. Juga tidak kasih gaji. Gimana solusinya? Apa saya harus bertahan atau saya memilih pria lain? Jujur, saya ingin keluarga bahagia, tidak ada berantem. Wow. Usiamu 38 tahun, 20 tahun tidak diberi nafkah, kamu menikah usia 18 tahun berarti. Nah, waktu kamu ambil bayi ini persetujuan suami tidak. Jadi kalau suami sampai tidak memberi nafkah batin 20 tahun itu ada yang salah loh. Ini pasti sesuatu yang betul-betul salah. Dan mungkin ini harus dilayani khusus ya nak. Karena banyak hal di balik ini ya. Oke, kami akan konseling Anda ya. Tapi saya ingatkan jangan ceroboh menikah lagi dengan bule apalagi yang kamu tidak tahu latar belakangnya. Dia boleh ganteng, boleh kaya, tapi kamu bisa lebih menderita. Lebih baik kamu berdiam dulu, tanya Tuhan. Oke. Dari pria usia 26 tahun sudah menikah di Manado, GSKI Reform Tomohon. Salam Pak, mau tanya tentang akhir-akhir ini Bapak sedang diserang dari berbagai pihak sampai di grup-grup WA semua tentang hal yang memojokkan Bapak. Kita yang sebagai orang yang baru terbuka mata hati dan cara hidup yang benar bagaimana menghadapi fitnah. Diam saja. Kalau kita di pihak Tuhan, di pihak Elohim Yahweh, Bapa di surga, di pihak Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan kita, yang kita kenakan hidupnya, yang kita berjanji untuk hidup suci dan mengenakan hidupnya. Dia pasti bela kita. Saya menyadari ini gerakan kuasa kegelapan.
benar-benar kuasa kegelapan. Nyata-nyata suara kebenaran itu mengubah banyak orang. Kami kebaktian di gereja juga, jemaatnya juga ribuan. Kalau menyesatkan orang dan tidak memberkati, tidak akan berjumlah sebanyak ini. Dan mereka semua menyaksikan perubahan itu. Kuasa kegelapan memang bekerja untuk merusak pekerjaan Tuhan yang sedang berkembang ini. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Kita lihat hari-hari ke depan apa yang terjadi. Khususnya yang memotong video saya dan melemparkan ke publik. Itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum dan mudah polisi untuk mendapatkan siapa orang pertama yang memotong, mengedit di luar izin kami. Itu melanggar undang-undang ITE. Ya, itu melanggar hukum, apalagi di hadapan Tuhan. Itu tidak beretika sama sekali. Itu termasuk kejahatan. Tapi kita kembalikan ke Tuhan saja. Oke, kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Wanita usia 24 tahun belum menikah. Saya pernah bertemu Om Eras di camp saya di gereja di GSKI Arta Gading. Tiap minggu dan setiap kali ada ibadah di hari biasa saya ikut. Saya terharu dan melihat Bapak begitu terbeban atas jiwa-jiwa. Saya melihat Pak Eras teringat Papa saya karena beliau sering sekali telepon ke saya bahas tentang khotbah Pak Eras. Dan kami berdua benar-benar bertumbuh dan memandang kekristenan sebagai gaya hidup. Dan bagaimana seharusnya kita hidup dari apa yang Pak Eras khotbahkan. Pak tetap semangat ya. Saya sudah melihat banyak sekali yang bully Pak Eras. Tapi dengan kerendahan hati saya selalu bergumul mengenai firman dan pertumbuhan iman saya. Perlahan-lahan Tuhan singkapkan apa yang saya tidak mengerti dan memiliki kesungguhan dalam mengenal Tuhan. Pak, dengan segala yang terjadi saya ingat ayat ini. Pada waktu itu, ini ayat firman ya, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pak Eras, jujur saya belajar banyak atas kerendahan hati dan keinginan seperti anak-anak yang mau dibentuk, bukan kekanak-kanakan. Oleh sebab itu saya tidak mau mengeraskan hati saya terhadap setiap kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Saya yakin Roh Kudus akan memberitahukan mana yang baik dan tidak. Saya yakin Tuhan akan bekerja dalam segala hal untuk membuat mengerti anak-anaknya, walaupun dengan cara yang membuat hati miris. Tetap semangat ya Pak Eras, Bapak seperti Papa saya sendiri. Semoga kita bertemu kembali di kerajaan Allah. Tetap rendah hati ya Om, kita hidup sesuai dengan jalan Yesus walaupun dunia atau bahkan orang Kristen saling menyalahkan. Saya merasa ini waktu penampian untuk melihat anak-anak Tuhan dengan iman yang benar. Saya paham betul apa maksud Om Eras tentang logos dan Roh Kudus membuat saya mengerti melalui firman dan hal yang terjadi. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan jemaat GSKI. Love you Om Eras, terima kasih Tuhan berkati. Wow nak, aku lumayan terharu ya membaca tulisan ini. Terima kasih untuk dukungan moral. Kiranya Tuhan memberkati kamu nak. Satu kali kamu ketemu saya nanti, pasti. Tuhan memberkati. Pria usia 32 tahun ya. Salum, apakah Melkisedek pernah bertemu langsung muka dengan Abraham atau bagaimana ya Pak Eras? Terus apa hubungannya dengan perpuluhan? Apa itu tentang uang? Terima kasih. Melkisedek tetap misteri sampai hari ini dan kita tidak boleh membuat statement seakan-akan kita tahu kalau Alkitab tidak memberitahu. Abraham bertemu muka dengan Melkisedek. Yang diberikan Abraham itu adalah jarahan, ya, bukan harta Abraham. Yang diberikan setelah Abraham melawan Raja Kedorlaomer dan grupnya lalu membawa pampasan. Dan itu yang diberikan kepada Melkisedek.
Jadi kita hendaknya tidak salah memahami, ya. Nah, karena banyak orang memahami salah mengenai hal itu. Kita harus membaca Alkitab dengan sangat-sangat teliti, ya. Abraham memberikan perpuluhan, iya. Tapi itu perpuluhan dari mana? Ya. Coba kita kalau memeriksa dengan teliti yang dikatakan firman Tuhan, ya. Ya, setahu saya apa yang dikatakan Melkisedek ini adalah, maksud saya yang diberikan Abraham kepada Melkisedek itu pampasan, ya. Pampasan. Itu di Kejadian pasal 14. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan Kedorlaomer, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abraham ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah Abraham. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari semuanya itu dari rampasannya, rampasan perangnya. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini rampasan, ya saudara. Ini yang Alkitab tulis begitu. Jadi itu saja yang saya bisa jawab. Tuhan memberkati. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut, saudaraku. Ya, dari wanita usia 28 tahun. Menikah. Pak Eras, saya ikut Bapak sudah sejak lulus SMA sampai sekarang. Saya diajak oleh guru sekolah minggu di gereja lama saya untuk belajar firman Tuhan yang murni melalui ikut Bapak Eras. Banyak peristiwa hidup yang Tuhan izinkan saya alami untuk mendewasakan saya. Saya menikah sudah 2,5 tahun, sudah 2 kali hamil, namun yang pertama keguguran, lalu yang kedua hamil di luar kandungan, yang mengharuskan salah satu tuba saya diangkat. Saya sempat terpukul, tetapi saya tidak mau terpuruk dan mencoba bangkit dengan terus mendengar firman Tuhan di gereja atau melalui Truth ID dan bergabung di komunitas di bawah Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI. Oh ya Pak, tidak dipungkiri bahwa suami saya masih mengharapkan adanya keturunan kami meskipun semenjak kejadian yang terakhir kami banyak belajar dan diubah Tuhan sehingga saya dan suami memahami bahwa keturunan bukanlah tujuan hidup atau suatu keharusan yang harus dicapai. Saya adalah tulang punggung keluarga saya, menanggung ayah, ibu, adik saya, satu masih kuliah. Ayah ibu saya tinggal di rumah nenek saya, sedangkan saya tinggal di rumah saya bersama suami. Rumah almarhum nenek saya tidak hanya dihuni oleh orang tua saya, tapi juga oleh saya yang tunarungu dan tunawicara. Sejak muda sudah dirawat oleh orang tua saya. Rumah tersebut rencananya akan dijual oleh saudara-saudara ayah saya, karena katanya takut menimbulkan masalah di kemudian hari jika ada salah satu ahli waris yang meninggal. Om saya atau paman-paman saya tersebut bilang uangnya akan dibagi rata dan om saya yang tunarungu akan diberikan rumah kecil untuk dia tinggal sendiri. Pertanyaan saya, selama ini om saya diterima sangat baik oleh tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal saat ini. Dia bisa bersosialisasi dan bantu-bantu orang di sekitar, kemudian diberi upah. Kalau rumah itu dijual, kasihan dia pasti kesulitan untuk mendapatkan lingkungan yang sama. Orang tua saya meminta saya membeli rumah almarhum nenek agar tidak dijual ke orang lain. Tapi saya sedang mencicil rumah juga sehingga rasanya tidak mungkin punya uang untuk membeli rumah tersebut. Saya jawab ke ibu saya dengan pernyataan begini, kita bawa dalam doa ya Ma, Tuhan pasti bela orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Meskipun saya galak, nggak tahu Pak apa yang akan terjadi ke depan. Selama ini saya rajin memberi uang ke om saya yang tunarungu.
Meskipun om saya atau keponakan yang lain tidak pernah melakukan hal yang sama. Saya yakin Tuhan yang melihat semua. Apakah tindakan saya ini sudah benar, Pak? Sudah. Kamu bantu om kamu yang tunarungu, tunawicara itu. Itu perbuatanmu untuk Tuhan sendiri. Atau haruskah saya memberikan argumentasi untuk membela om saya yang tunarungu? Saya takut karena saya ini hanya berstatus keponakan mereka. Karena sepertinya itikat jual rumah itu sudah bulat. Di satu sisi saya dan suami juga masih ingin mencoba bayi tabung. Jika Tuhan perkenankan ini masih kami tanyakan kepada Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Eras buat untuk pelayanan dan nasihat-nasihatnya. Yang pertama, om kamu yang tunarungu itu bisa ditaruh atau didomisilikan di rumah sekitar tempat itu. Kalau sampai harus dijual rumah itu, cari rumah sekitar itu. Itu usaha yang bisa dilakukan. Jangan paksa untuk membeli rumah ini kalau tidak sanggup. Tapi kalau kamu mampu, kamu juga bisa membeli rumah ini. Tapi saya tidak tahu berapa kemampuanmu. Daripada kamu mengangsur uang untuk rumah tempat lain, kamu angsur rumah ini. Kamu selamatkan orang tuamu, kamu selamatkan yang lain. Karena uang, kalau ada 5 saudara, uang untuk bagian papa dan bagian tunarungu itu bisa kamu ambil. Jadi kamu bayar 3 om ini. Kalau bisa bagaimana bisa diperhitungkan. Kamu angsur untuk om kamu jual barang atau kamu ganti tanah. Ini kemungkinan kedua. Yang pertama, carikan om kamu, papa mama kamu, rumah lebih kecil tapi di sekitar situ. Yang kedua, kalau kamu sanggup baik juga untuk membeli rumah itu. Kalau ada 5 orang, papa kamu dan om kamu yang tunarungu tunawicara kan sudah tidak perlu dibayar, tinggal 3. Ini yang mesti dibayar. Coba itu dulu ya. Apa yang kamu lakukan untuk om kamu sudah bagus banget dan Tuhan senang itu. Tuhan berkati. Dari pria usia 33 tahun belum menikah di Jakarta Utara, Jemaat GSI Kelapa Gading. Pria ini, bagaimana hilangkan pikiran bunuh diri? Saya sangat lelah jalani hidup. Saya berdoa tapi saya nggak bisa konsentrasi, malah sama saja. Pikiran saya semakin stres, saya konseling, jawaban semuanya doa sama hasilnya. Enggak. Konselor yang baik tidak hanya suruh kamu berdoa. Kamu akan dilayani oleh konselor yang baik. Ya, oke. Tolong diperhatikan ini. Untuk dibantu. Pria usia 41 tahun. Pak Pendeta Erastus yang terhormat, saya mau tanya apakah boleh. Bagaimana kalau ada orang, jemaat atau jemaat lain, meminta pertolongan kepada pendeta terutama tentang finansial. Inti poinnya meminta pertolongan meminjam uang. Dikarenakan orang tersebut terlibat hutang dari pihak keluarga yang sudah tidak bisa membantu bahkan saudara-saudara. Tanggapan dari Bapak Pendeta sendiri bagaimana? Apakah Bapak tidak membantunya atau Bapak mau memberikan pertolongan atau Bapak Pendeta suruh berdoa meminta Tuhan? Saya tidak tahu maksudnya. Tetapi kalau jemaat memiliki persoalan dan memang harus dibantu, pasti dibantu. Tetapi kalau misalnya orang itu punya persoalan keuangan karena judi, karena boros, tidak bertanggung jawab, kita bantu malah merusak orang tersebut. Jadi kita harus bijaksana dalam membantu orang. Tapi yang jelas kita harus menolong orang. Dengan bantuan yang tidak merusak etos kerja orang tersebut. Ya. Ada orang yang hidupnya hanya seperti benalu dan kalau kita tolong orang-orang seperti ini, kita malah merusak hidupnya. Ya, jadi kita harus menolong dengan cara bijaksana. Oke, Tuhan memberkati.
Pak Eras semangat ya, dari pria usia 33 tahun. Ungkap kebenaran. Saya orang berdosa Pak yang ingin belajar hidup benar. Dan jujur seminar Bapak mengenai logos itu luar biasa. Sekarang saya bisa mengerti dengan mantap siapa Tuhan saya, Allah saya, Allah siapa, Roh Kudus siapa. Penjelasan Pak Eras lebih jauh masuk akal dan diterima oleh saya dibanding pemahaman saya dulu. Dan tidak sabar dengan sesi-sesi berikutnya. Hehehe. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bro. Nak, Tuhan memberkati. You are my spiritual son. Umur masih muda ya, seumur anak saya. Tuhan memberkati. Dari laki-laki usia 15 tahun, Pak Eras saya mau tanya. Pertama, jika saya diberikan tugas individu, apakah bisa kita melihat pekerjaan orang lain agar menghemat waktu untuk melakukan hal yang lain? Saya sangat merasa tidak nyaman Pak melakukannya. Bagaimana ini Pak? Kalau tugas individu harus dikerjakan individu. Karena yang dinilai itu individu, bukan rame-rame. Kalau rame-rame namanya nyontek nanti. Ya, oke. 2. Pak Eras, saya ingin bertanya Pak, saya ingin hidup cuma untuk Tuhan Yesus saja. Tapi kadang saya nonton film di bioskop seperti Marvel atau superhero. Pertanyaan saya, apakah menonton film superhero seperti film Marvel dapat melukai hati Tuhan? Belum tentu nak. Kadang-kadang ada film-film yang akan memberikan pelajaran yang baik. Dan untuk seumur kamu tidak bisa saya katakan salah. Tapi suatu hari tentunya kamu sudah harus bisa meninggalkan. Ya. Kalau mulai sekarang kamu bisa tidak nonton lebih bagus. Tapi kalau kamu nonton ya Om Eras tidak bisa katakan kamu salah. Karena ada film-film yang memang bisa memberikan pelajaran supaya wawasan hidup kamu luas. Tidak seperti katak di bawah tempurung. Rileks saja sayang. Tuhan cinta kamu. Om, saya berterima kasih besar-besarnya atas khotbah Om Eras tentang logos. Betul-betul membuka pikiran saya yang selama ini terdoktrin ajaran yang lain Pak. Semangat ya Pak Eras, jangan pernah menyerah memberitahukan kebenaran. Walaupun ada pihak yang membuli Bapak dengan kata-kata yang tidak pantas atau menjelekkan nama Bapak. I love you Pak Eras, Tuhan memberkati. Kamu kok hebat ya, umur 19 tahun tapi sudah mengerti logos, membuka wawasan. Wah, keren ya. Tuhan memberkati sayang. Oke, dari Oma usia 66 tahun. Dari Oma Ing, 66 tahun, janda. Salam Pak, tetap semangat dan sehat menjalani hidup ya. Semoga diberikan umur panjang agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Aduh Oma, terima kasih Oma ya. Tuhan berkati Oma Ing ya. Oma siapa tadi? Oma Ing. Ya. Oke, saya teruskan dari pria usia 24 tahun ya. Belum menikah di Bogor. Saya belum pernah pacaran dan kurang memahami tentang perasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Saya menyukai lawan jenis pacaran ataupun rumah tangga. Saya pun pernah berpikiran untuk tidak menikah dan seringkali menghindari topik mengenai pacaran atau pernikahan. Meskipun demikian Pak, orang tua saya mengalami masalah dalam hubungan karena ayah saya berselingkuh, tapi ibu saya menolak bercerai. Ibu saya pernah bertanya di Abam dan Pak Eras menjawabnya juga dengan istilah digantung saja. Saya masih kurang paham Pak mengenai apa yang digantung dan terlebih lagi saya juga kurang paham mengapa hubungan lawan jenis sampai ke jenjang pernikahan bisa sampai mempengaruhi pasangan itu satu sama lain. Ayah saya ingin bercerai tapi tetap saja merasa tidak tenang kalau tidak menelpon ibu saya. Ibu saya juga meskipun dinasihati untuk menggantung saja hal itu, tapi tetap saja mau menerima telepon dari ayah saya. Walaupun ujung-ujungnya niat ayah saya adalah supaya ibu saya setuju bercerai dan ibu saya tetap juga menolak bercerai. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. Saya merasa seperti melihat masalah yang didramatisir seperti sinetron. Bagaimana menurut Pak Eras, apa mungkin pandangan saya begini? Karena saya tidak memahami hubungan itu.
Saya khawatir jangan-jangan saya yang kurang hidup dalam kasih seperti Tuhan Yesus yang tetap mau menerima orang lain seburuk apapun orang itu. Tapi Tuhan Yesus juga tetap tegas dalam kasih dan tidak menyalahgunakan kasih itu. Supaya orang berdosa tetap kapok dan bertobat. Mohon jawaban Pak mengenai istilah digantung saja. Ini jawaban yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu yang suaminya mau cerai. Lalu saya mengatakan digantung saja. Artinya jangan mau dicerai. Tetapi tetaplah hidup walaupun tidak bersama. Suami mungkin sudah dengan wanita lain atau pergi kemana. Digantung. Jadi tidak ambil keputusan untuk bercerai. Tapi juga dalam keadaan tidak diteruskan karena secara de facto entah istri entah suami tidak setia. Jadi yang dilakukan mamamu terima telepon dari ayah ya terima saja. Tapi kalau cerai jangan. Saya prihatin dengan keadaan kamu. Kamu sebenarnya juga bingung melihat kenyataan ini. Tetapi kalau kamu arahkan hatimu kepada Tuhan, kamu tekun belajar firman dari Truth ID, berdoa bersama Om Eras, kamu nanti akan punya cara pandang hidup yang berubah. Hidup kita itu singkat di dunia ini, dan hidup kita itu sebenarnya hanya untuk persiapan di kekekalan, bukan di bumi ini. Kondisi hidupmu yang membuat kamu jadi broken home, menjadikan kamu patah hati terhadap dunia, itu akan memperkuat kamu mengarahkan dirimu ke langit baru, bumi baru. Jadi jalani saja hidup ini, sampaikan salam saya kepada ibumu, tetap digantung saja. Kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup papa kamu yang tidak setia itu. Ya kita lihat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, jangan main-main. Oke. Dari pria usia 38 tahun, Pak, saya jatuh dalam dosa zina dengan seorang janda hypersex. Apakah saya masih layak melayani Tuhan meskipun di gereja hanya bantu bersih-bersih nyapu dan lain-lain? Kalau bisa saya mau konseling Pak. Ya udah kita mesti dikonseling dulu nih. Ya oke. Kamu layak kalau kamu sadar itu kesalahanmu, kamu bertobat dan kamu berhenti berbuat dosa. Kamu saya kasih tahu ya, kamu akan menyesal atas perbuatanmu ini. Kalau kamu tidak berhenti, waduh celaka keadaanmu. Mulai sekarang berhenti, jangan berbuat dosa lagi. Oke, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.